Resume. Pelaksanaan proyek wakaf produktif atas nama Suki. Jurusan Perbankan Syariah. Kelas E. Dengan NIM 90500122087. A. Definisi wakaf produktif. Pengertian wakaf produktif secara pengaplikasinya adalah wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf. Ini didefinisikan sebagai sistem pengelolaan donasi wakaf yang berasal dari umat dan untuk umat, dengan tujuan menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Wakaf dapat berupa benda bergerak, seperti uang, dan logam mulia, atau benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. B. Studi kelayakan usaha. Studi kelayakan pada hakikat merupakan suatu pengkajian yang bersifat menyeluruh dan mencoba menyoroti segala aspek kelayakan proyek atau investasi. Menilai proyek yang akan dikerjakan di masa mendatang. Tujuan studi kelayakan adalah untuk menghindari keterlanjuran penanaman modal yang terlalu besar untuk kegiatan yang ternyata tidak menguntungkan. Jumingan. 2009. C. Model-model desain usaha. Ada beberapa contohnya seperti di bidang lahan pertanian, perikanan, perhotelan dan properti. A. Wakaf lahan pertanian. Wakaf berupa tanah yang diperuntukkan untuk kegiatan pertanian, seperti sawah atau perkebunan. B. Wakaf perikanan. Wakaf berupa lahan atau fasilitas untuk kegiatan perikanan, seperti tambak atau kolam ikan. C. Wakaf peternakan. Wakaf berupa hewan ternak atau lahan peternakan. Hasil dari peternakan, seperti susu, daging, atau telur, dapat didistribusikan atau dijual untuk kepentingan wakaf. D. Wakaf properti. 1. Wakaf gedung. Wakaf berupa gedung yang disewakan atau dikelola untuk berbagai kegiatan bisnis, seperti ruko, kantor, atau tempat usaha lainnya. Hasil dari penyewaan gedung tersebut kemudian digunakan untuk kepentingan wakaf. 2. Wakaf hotel. Wakaf berupa hotel yang dikelola secara profesional. D. Prosedur bantuan dan mekanisme pelaksanaan seleksi. Prosedur bantuan pada proyek wakaf produktif merupakan serangkaian langkah yang dirancang untuk memastikan bahwa aset wakaf yang diberikan benar-benar dimanfaatkan secara optimal dan sesuai dengan prinsip syariah. Proses ini umumnya dimulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaporan dan evaluasi. Pada awalnya, lembaga pengelola wakaf atau nazir melakukan identifikasi terhadap calon penerima bantuan, biasanya melalui survei lapangan, wawancara, atau berdasarkan usulan dari masyarakat setempat. Penilaian ini penting untuk mengetahui latar belakang, potensi usaha, serta komitmen calon penerima agar bantuan yang diberikan tepat sasaran.